KDM sebut Wali Kota Cirebon bersedia batalkan kenaikan PBB 1000%. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, akan membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 1000%. Kebijakan ini diberlakukan oleh penjabat wali kota sebelumnya, Agus Mulyadi, di awal ke 2025. Meskipun pembatalan sudah disepakati, kenaikan PBB 2025 tidak bisa dibatalkan karena sudah masuk dalam perencanaan APBD ke 2025. Pembatalan secara resmi baru akan berlaku pada APBD ke 2026. Kenaikan PBB di Kota Cirebon ini merupakan penyesuaian nilai jual objek pajak NJOP yang tidak direvisi sejak ke 2018. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Misalnya kenaikan PBB-nya naik pendapatannya di tahun 2024 18 miliar. Tapi orang ngomong dikorupsinya 40. Nah, maksud saya, Pak Wali ada rumus enggak? Untuk kereda nih, saya kan cepat kereda nih. Ini saya udah nyumbang Pak Wali 15 miliar, itu kan lumayan. Itu kan kenaikan PBB 18 miliar, tuh saya sumbang 15 tuh. Lepas saya sumbang, Pemprov Jabar sumbang tahun depan. Dan kan gitu, dan kurangin lebar. Nah, maksud saya, gimana strategi Pak Wali untuk menghadapi kemungkinan isu ini bergulir? Saya mohon pendapat Bapak aja, Pak. Yang baiknya seperti apa? Tunda dulu. Walaupun itu sudah diberlakukan, karena melihat situasi udah tunda dulu. Kan pendapatannya kan nambahnya cuma sekitar ya memang tadi 13 miliar kan sih. Nah, tanggal 15. Kita sudah kasih bankan 15, ya ketutup. Kan nanti ada hal-hal yang strategis yang bersifat pembangunan, ya sudah nanti kita bantu Pak. Dibanding isu ini menjadi beban Bapak. Karena di Indonesia ini Pak, kalau sudah distimulus satu tempat, ya Pak, jadi keismuan gitu. Betul Pak, kalau udah stimulusnya satu tempat, oh ini di kota Cirebon nih naik 1000%. Saya kan 1000% lah, ribut lagi nih waktu. Izin bagus. Sebetulnya yang kenaikan itu di tahun 2024. 2025 itu sudah turun. Udah turun. Iya Pak, 2025. 26 juga mau kita turun. 2026 juga mau skemanya izin Pak Wali ya kan mau. Iya, kita lagi. Ini kan mau ada single tarif Pak. Kalau sekarang ini berlaku 8 tarif. Nanti mau single tarif. Kita udah bahas Jadi single tarif sebelum ribut-ribut tapi. Iya, sebelum kita sudah diskusi. Jadi strategi Pak Wali dengan isu ada kenaikan 1000% untuk Pak Wali menjelaskan pada publik apa nih harus jelasin nih Pak. Ini saya punya kesempatan Bapak untuk jelasin. Ya, jadi gini. Bagaimana? Yang kenaikan di tahun 2024 itu sebenarnya sudah terindikasi pada saat-saat pilkada Pak. KPK resmi rilis Bupati Sudewo sebagai tersangka korupsi. Setelah berhadapan dengan warganya sendiri, Bupati Pati Sudewo kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudewo diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. KPK mengonfirmasi Sudewo sudah mengembalikan uang 3 miliar rupiah kepada KPK. Namun, pengembalian uang bukan berarti menghapus unsur pidana. Bahwa kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan ya. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, Sudewo diduga menerima uang komitmen fee dari pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api tahun anggaran 2022-2024. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti itu.
20 Agustus 2024, KPK juga telah memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Usai diperiksa penyidik, Hasto menegaskan tak ada aliran dana dugaan korupsi DJKA ke partai politiknya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita total uang 2,2 miliar rupiah. 15 tersangka sudah ditahan, mulai dari ASN di Kementerian Perhubungan hingga pihak swasta. Tim Liputan, Kompas TV. Sedang meninjau pembangunan jalan Jetak Juwana sepanjang 3 km. Bohong. Setelah dicek faktanya di lapangan, jalan cor rabat betonnya cuma berapa? 700 meter. Kamu bilang berapa? 3 km. Bohong terus saja, bohongin rakyat. Ayo, pendukung-pendukungnya, buzzernya yang kemarin selalu komen negatif, kita perang data. Di lapangan dilihat, cor rabat betonnya cuma 700 meter. Anggaran 8,4 M. Apa itu? 8,4 orang, 50.000 orang aja saya tidak akan gentar. Begitu kata Bupati Pati, Pak Sudewo. Sebenarnya Pak Bupati ini kalau misalnya memilih kata-kata yang lain yang tidak memicu kemarahan masyarakat, saya kira tidak sampai terjadi demo sampai sebesar ini. Misalnya Bapak bisa memilih kalimat seperti ini nih. Saya menerima untuk berdiskusi bersama masyarakat Pati atas kenaikan PBB P2 250%. Nah, itu kan lebih enak, Pak. Sementara jawaban Bapak di awal tadi malah menantang, seolah-olah menantang, Pak. Jadi nggak terima lah, Pak, orang-orang Pati, Pak. Apalagi barang-barang donasi yang udah terkumpul seperti air minum, itu pada dianggut-anggutin tuh sama Satpol PP. Dan itu kan memicu kemarahan warga lagi. Semoga warga Pati menemukan jalan yang terbaik. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja saya tidak akan. Sudewo akhirnya mengembalikan uang hasil korupsi. Jangan senang dulu. Pengembalian uang tidak otomatis menghapus pidana lu. Maaf ya Sudewo, ini bukan rental PS. Duit balik, pidana tetap jalan. Naik level, masuk bui. Sudewo akhirnya mengembalikan uang hasil korupsi. Jangan senang dulu. Pengembalian uang tidak otomatis menghapus pidana lu. Maaf ya Sudewo, ini bukan rental PS. Duit balik, pidana tetap jalan. Naik level, masuk bui. Luar biasa Bupati ini. Dipuji tidak pantas, dibui lebih pas. Baru kali ini ada pejabat balikin duit hasil korup. Gak malu ya, udah ketahuan korupsi, masih ngeyel jabatan aman. Korupsi itu tidak seperti meminjam uang teman. Mengembalikan uangnya memang wajib, tapi pertanggungjawaban tetap harus ditanggung. Menurut kalian, kalau pejabat korup ngembaliin duitnya, hukumannya harus dikurangin atau malah ditambahin biar kapok? Komentar di bawah ya. Ingatkan, di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya. Saya sudah mengajak bersama untuk membangun, tapi kalau ada yang mengganggu, sengaja merintangi, tentu urusannya berbeda. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Saya harap tidak ada satu orang pun warga Kabupaten Pati yang merasa sakti, merasa jagoan. Semua harus kompak, harus solid, harus bersama-sama untuk membangun Kabupaten Pati. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua Umum PKN, saya melihat perkembangan saudara-saudara saya yang ada di Pati. Saya berharap pada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk melepas saja kader Bapak yang namanya Pak Sudewo. Karena rakyat Pati saya melihat sudah nggak menginginkan
pola pemimpinan gaya-gaya seperti Pak Sudewo itu. Salam hormat Bapak Presiden, sehat selalu. Semoga Indonesia makin lebih baik dan Pati lebih aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Memang apa yang dikatakan Ketua DKM ya, yang merupakan juga mantan pembela bakar laut. Ya ada benarnya. Ngapain dipertahankan seorang pemimpin yang otoriter? Dia itu tidak mau diganggu atau bahkan dirintangi meskipun dengan berdemo. Padahal demo adalah menyampaikan aspirasi. Seharusnya seorang pemimpin itu dengan berlapang hati, berlapang dada menerima diskusi dari rakyatnya. Naik pajak 250%. Kalau dilogikakan itu sangat menyakitkan karena ekonomi kita sedang tercekik dengan pajak-pajak yang lain ya. PBB naik 250%. Kalau menurut undang-undang ya, undang-undang itu bisa dinaikkan. Kenapa nggak bisa diturunkan? Kalau menurut undang-undang naik terus setiap tahun naik. Emangnya gaji UMR naik terus? Kan nggak juga. Ini pernyataannya itu membagongkan sekali ya. Yuk kita play video selanjutnya ya. Saya undur, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan ketat. Saya tidak akan merubah keputusan. Nah, ini statement dari Bang Yaya menjawab dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, tidak akan gentar jika ada aksi demo di tanggal 13 Agustus besok yang digerakkan, diinisiasi oleh dari Bang Yaya. Nah, ini Bang Yaya langsung menjawabnya guys ya. Ini statementnya. Oke. Tuntutan pajak PBB turun 250% atau bupati yang turun. Itu aja sederhana. Wong cile kayak saya ngertinya itu orang ngerti aturan, ngerti ini wis iku pokoknya pajak naik semono memberatkan. Tapi caranya nggak memberatkan, wis kadung dinaikno turunkan aja lagi. Kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Kalau bupati bisa menaikkan berarti bisa menurunkan. Sederhana aja. Lalu peningkatan pendapatan asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sekarang ini saya sedang koordinasi dengan para camat dan para ketua Pasopati, ketua paguyuban kepala desa tiap kecamatan membicarakan masalah penyesuaian PBB, pajak bumi bangunan. Penyesuaiannya 250% dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik. PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 miliar. Di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus. Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan rumah sakit, perikanan, pertanian, penataan kota Pati itu sangat besar. Semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Dan alhamdulillah para camat, para kepala desa sepakat dan dengan ikhlas untuk melaksanakan ini. Mohon dukungan semua pihak, mohon dukungan seluruh warga Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk peningkatan pembangunan, tidak untuk pribadi saya. Ini tampaknya seorang Bupati Sudewo ini mengusung prinsip-prinsip pemerintahan Sri Mulyono. Sri Mulyani. Karena dia itu hanya berprinsip pada tax ratio, menaikkan pajak. Padahal ketika dia mencalonkan diri kan sudah bilang dengan membuat kebijakan yang lebih elegan, bukan meningkatkan pajak. Setelah jadi justru menaikkan pajak
menjadi 250%. Kita berlogika saja seandainya pajak itu tidak naik selama 14 tahun dan kemudian harus naik karena adanya anggaran yang cukup besar ya, karena Pati itu lebih besar dari kota-kota lain seperti Semarang dan sekitarnya. Tetapi tampaknya seorang bupati tidak mempunyai prinsip ekonomi yang cukup dalam arti lebih ada intelek dan sebagainya, karena ya mungkin Pati daerahnya berbeda dengan kota-kota lain, karena kota lain seperti Semarang lebih maju, dan kemudian dari segi pendapatannya memang kurang adanya lapangan kerja atau mungkin industri-industri yang akhirnya pendapatan dari daerah Pati lebih sedikit daripada daerah lain. Dan jika menilik ke belakang 14 tahun tidak naik dan harus naik hingga 250%, tampaknya itu amat sangat konyol sekali, karena kenaikan yang cukup signifikan itu tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan atau kemakmuran dari rakyat Pati sendiri. Karena secara nasional ya, kita sudah mengalami sebuah ekonomi yang cukup sekarat. daya beli berkurang ya, karena apa? Pajak naik secara bersamaan. Apa ya, pajak PBB yang sangat luar biasa itu ikut juga naik. 250% mending 1000% ya. Itu sangat luar biasa. Apa tidak ada sebuah kebijakan apa yang pernah dikatakan ketika dia berkampanye? Ini adalah cerminan pejabat yang pelin-pelan, karena ketika dia ingin menjabat, dia ngemis suara rakyat dengan berjanji manis, dengan mulut manis ya, tapi nyatanya hatinya berbisa. Karena setelah jadi, dia menjadi seorang pemimpin yang otoritarian dan kemudian tidak mau ditentang, dan dia akan membasmi siapapun yang akan menentangnya. Ya, inilah sesak dari Sudewo ya, yang akhirnya tampaknya nasibnya di ujung tanduk karena dia juga tersandung kasus korupsi. Meskipun dibalikin, ya tetap kena pidana. Emangnya pinjem duit. Sekalian ke bank keliling ya, Pak. Neng gone kabupaten ngendi wae sak Indonesia. Itu pajak itu pasti disesuaikan setiap 3 tahun sekali, karena itu undang-undang. Sekali. Kalau ada kabupaten yang tidak menyesuaikan kenaikan pajak dalam 3 tahun sekali, urusannya KPK. Ya, nah, di Pati selama 14 tahun tidak pernah dilakukan. 14 tahun itu kalau dihitung benar secara 3 tahun sekali, itu kenaikannya bisa 2000%. Bisa 2000 akibat 14 tahun. Tapi ini kami tidak menaikkan sebesar 2000%, hanya 250%. 2000%. Dan itu pun uang yang kami dapat hanya sebesar 36 miliar. Hanya sebesar 36 miliar. Jadi NGOP, PBB ribut sampai kayak gitu itu hanya mendapatkan 36 miliar. Sementara aduh, ini cakap aneh sekali ya, dan banyak berbagai komentar. Yuk kita baca komentarnya. Ini cukup ini ya, baru mas wong ancen rato totok walah ngono ya. 14 tahun berarti bupati ini wingi kudune urusan KPK bos. Logika mau lucu. Kemudian ada komen selanjutnya, nggak usah dijelaskan Pak, tapi kamu yang harus berpikir kenapa urusan sampai KPK itu kan urusan korupsi, kenapa jadikan kenaikan urusan KPK? Memang ada hubungannya ya. Ada dari sini Pak Sudewo ya. Salahmu itu nantang rakyatmu sendiri. Blok Bupati Ki. Berani sekali ya.
pertanyaannya kenapa bupati yang dulu kok masih bisa menjalankan pemerintahannya tanpa menaikkan PBB? Ini logika sekali ya. Apa 73 miliar buat 1049 pegawai honorer? Gaji setahun apa sebulan? Wah, sebulan apa ya, gaji per orangnya 69 juta. Kalau setahun apa iya honorer gajinya 5,8 juta per bulan. Aduh. Terus gaji P3 video call. Ya, kita lanjut dah. Tapi kita komentar dulu lah ya. Memang video call. Kalau dari pernyataannya si Pak Sudewo ya, seandainya itu 14 tahun itu tidak naik ya, dan kemudian setelah 14 tahun tidak naik, harusnya itu 2000%. Konyol sekali ya dari pernyataannya seorang bupati ini. Bayangkan jika 2000%, ya, misalkan pajaknya tadinya 50.000, ya, kalau 250% aja kan sudah seperempatnya ya, naik seperempatnya gitu kan. Ya menjadi sekitar ada tambahan, berarti kan berlipat-lipat menjadi 4 kali lipat ya. Jadi 200.000 gitu loh. Oh seperti itu ya. Karena 250%. Kalau 100% kan 100 jadi 100.000. 200-nya dari 200.000. Kan 250%. Dari 250.000 kalau 20.000. Kalau 2000%. Banyak sekali ya. Tampaknya dari pernyataan-pernyataan seorang bupati ini benar-benar nggak mempunyai perhitungan yang intelek gitu loh, yang akuntabel seperti layaknya pemimpin. Dia itu seolah-olah ya waktunya naik tidak berpikir tentang ekonomi rakyat yang sedang terpuruk gitu loh. Ini bisa ya jadi bupati loh, hitung-hitungan seperti apa gitu loh. Dan kenapa rakyatnya memilih? Ya karena janji-janjinya manis gitu teman-teman ya. Dan ternyata dari kepemimpinan Pak Sudewo ini ada sebuah rekam jejak dari anak buahnya, yaitu PJ dari Pak Rioso ya, yang ternyata itu tersandung kasus skandal, ya termasuk skandal yang jelek lah, karena kasus dugaan video call yang menyeret nama Kepala DPUTR Pak Rioso. Kini memasuki babak baru. Ini skandal apakah ani-ani? Video call. Kayaknya bukan, tapi ini skandal dengan perempuan ini ya. Dan seperti apa videonya kita simak ya. Nama PLT Kepala DPUTR Pati Rioso kini memasuki babak baru. Di tengah kasus yang menimpanya, ada saja oknum yang memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan aksi pemerasan. Tidak hanya melibatkan sejumlah oknum tak bertanggung jawab, aksi pemerasan itu diduga melibatkan oknum media. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Hukum yang menangani kasus tersebut, Haji Mudasir. Pihaknya juga sudah melakukan identifikasi sejumlah nama dalam kasus ini, termasuk oknum media yang diduga memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemerasan. Menyikapi hal itu, tim hukum juga membuka ruang klarifikasi dan memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa pernah terlibat untuk menghubungi langsung tim hukum guna menyelesaikan masalah secara bijak. Jika tidak ada itikat baik, maka pihaknya memastikan kasus ini akan dibawa ke ranah. Kita lihat ya. Rioso FYP. Wow. Sing ngerti widone lur. Dulu pernah viral ternyata. HTTPS link Fiji viral. Oh ternyata video call ya, video call mesum katanya. Jejak digitalmu muncul maneh. Aduh. Halah keterorainya senengan dolan LC lur. Minta damai dengan syarat dihapus video viral. Damainya apa ya? Seharusnya ini malu ya Pak Rioso, terserah sakarmu. Oh paling dodolan air mineral gawe ngurusi kasus iki toh. Terserah. Ada aja netizen ya. Ada yang ketawa juga, airnya keluar juga. WKWK ada banyak jejak digital. Oh ini. Ya itulah ya rekam jejak dari pemerintahan Sudewo
yang tampaknya tidak lama karena salahnya sendiri ya, sebagai pemimpin sangat arogan sekali ya, dimana seharusnya seorang pemimpin merangkul rakyatnya dengan jiwa kepemimpinan yang pro rakyat ya, yang tentu saja ketika akan melakukan tersebut, rakyat pun akan semakin mendorongnya menjadi seorang pemimpin yang berkelanjutan. Tapi ya seperti inilah ya sosok pemimpin dari Pati yang begitu luar biasa sombongnya, arogan sekali. Dia menantang warganya untuk berdemo, berapapun jumlahnya, 5.000 bahkan 50.000. Dan tampaknya dari sifatnya yang kekeh untuk tetap mempertahankan pajak rasio 250% kenaikan, itu menjadi bumerang baginya. Meskipun akhirnya tidak jadi naik ya, karena dia takut dilengsarkan. Ya tentu saja dengan modal yang begitu banyak dikeluarkan, tiba-tiba saja baru berapa bulan dia memimpin, dia harus lengser. Ya bangkrut. Logikanya seperti itu. Tapi benar sih apa yang dikatakan Ketua DKM bahwa ngapain sih ya Pak Prabowo mempertahankan orang seperti ini yang mempunyai keberanian seperti Sangkuni ya, ketika dia berkampanye berjanji manis tetapi dalam hatinya berbisa, dan kemudian menaikkan pajak yang cukup mencekik rakyat ya sebesar 250%. Kan itu tidak sesuai janji-janjinya. Tapi tampaknya ini menjadi sebuah senjata ampuh ya bagi para pejabat ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin, kemudian dia itu melupakan janji-janjinya, bahkan sumpah kepada Tuhan, dan sama sekali tidak takut akan hukuman dari Tuhan, dan dia melakukan sebuah penyelewengan yang menurutnya biasa-biasa saja. Ya sekelas Menteri Agama aja tersandung kasus kuota haji ya. Itu sekelas menteri agama gitu loh ya, bahkan dibagi-bagikan kepada sebuah dalam arti ya tokoh-tokoh agama lah ya, yang sesuai atas circle-nya. Ini cukup memprihatinkan Indonesia ya, bahwa Indonesia itu negara Islam kok bisa ya, dalam arti melakukan hal seperti kok tega gitu ya. Mereka seolah-olah Islamnya sebagai kedok ya, PJ-nya sebagai hiasan aja. Semoga sih dari kasus Sudewo ini menjadi sebuah pembelajaran dari bupati-bupati lain ya. Meskipun ada edaran dari pemerintah bahwa ada kenaikan pajak, setiap daerah mempunyai pemerintahan otonom. Paling tidak itu bisa didiskusikan ketika rakyat tidak menginginkan. Ya tentu saja dengan pemerintah pusat, karena mengingat ekonomi mereka sedang terpuruk, kecuali di dalam mereka mempunyai lahan industri ya, semuanya bekerja dan kemudian mempunyai pemasukan yang cukup stabil. Oke lah ya, masyarakat mungkin akan menerima dengan legowo. Tapi ya ekonomi kita sedang sekarat teman-teman ya. Apapun sedang kesulitan, pengangguran banyak, dan kemudian lowongan pekerjaan sulit. Untuk berusaha pun ya banyak peraturan juga ya teman-teman ya, yang harus kita lalui ya. Misalkan IMB dan sebagainya, itu oknum-oknum tertentu kadang-kadang memanfaatkan kekuasaannya dengan hitung-hitungan yang cukup merugikan rakyat ya. Tapi semoga saja sih dari Pak Sudewo ya lancar-lancar saja proses hukumannya tentunya, agar dia bisa mengambil hikmahnya ketika dia menjadi seorang pemimpin yang arogan. Cukup sekian ya, mohon maaf sekali jika banyak kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.